Pak Christopher. Ya, dengar Bu. Oke. Oke. Pak Hadi, jadi join. Udah saya share kok Bu. Zoom-nya. Oke. Kita tinggal tunggu aja. Oh iya Bu, itu ngomong-ngomong tentang yang penawarannya si Pak Husni sama cold plunge, sauna sama pool ada ini nggak ada respon dari Pak Indra? Oh iya, itu nanti dari CNC aja ya mengajukan Oh ya. ya udah, oke oke oke. Ah, Saya takutnya nanti dua pintu. Saya kira berarti Ibu belum belum ini ya, belum majuin ya? belum mengajukan. Oh ya udah. Jadi kalau memang itu dari Menkon, Menkon aja nggak apa-apa. Kalau misalnya itu dari kita, kita gitu ya. Oke 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 oke. Ya udah. Nanti saya sampai ke Pak Indra deh, saya ngomongin Pak Indra. Yuk. Siang Pak Aldian. Ya, Pak. Kita bisa mulai dulu ya Bu. Boleh Pak? Oke. Sebelum Recording in progress. saya mau sebelum saya bahas topik hari ini, saya mau bahas progres dulu. Jadi eh, progres di lapangan sebentar. Sekarang kita pasang palcap sama tie beam, Pak. Jadi mungkin rencana saya bakal ngecor itu sekitar minggu pertama Juni. Dan kayak biasanya sih kalau minggu sebelum saya ngecor itu Hamin 4 atau Hamin 3 itu saya biasa ngajak timnya Bu Lydia, entah Bu Lydia sendiri langsung atau Pak Aldian yang mau ngecek buat cek pembesian terus dimensi dan lain-lain Pak. Jadi nanti pasti saya akan kabarin sih Pak kalau misalnya udah mulai berdiri kolom, retaining wall dan lain-lain. Bisa ya Pak Aldi? Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, terus kemarin tuh sempat ada isu ini Pak Aldi. Jadi ada beberapa soldier pile. Kalau saya hitung sih total ada 6 ya. Soldier pile-nya tuh keluar dari capping beam besinya. Nah, tapi posisinya ini eh, besi ini kursor saya kelihatan ya? Enggak. Lihat Oh aja. iya ada. Ada ya, oke. Jadi posisi besi solder pile-nya ini kan keluar dari capping beam, tapi sebenarnya masih masuk di dalam retaining wall
Nah, jadi saya kepikiran kalau misalnya retaining wall-nya itu bakal monolit jadi satu, nanti ngecornya bareng sama besi solder pile ini nggak apa-apa ya, Pak? Hmm. Coba nanti kita tanya Pak Hadi deh. Kita kita tanya Pak Hadi dulu deh, Pak Christopher. Oke, Ah, ah. ini yang pertama. Terus yang kedua, kemarin saya sempat ada bahas tentang pipa vertikal yang nembus balok. Nah, pipa-pipa vertikal yang nembus balok ini rata-rata pipa 2 in mentok cuma 3 in sih, Pak. Jadi ini salah satu contoh pelebaran balok yang kita lakuin. Jadi nanti kemarin sih saya bahasnya sampai pelebaran baloknya ya, tapi kalau pembesiannya mau pakai besi berapa, Pak? Yang Besinya harus samain aja, Pak. Iya, yang paling tambah longitudinal berarti. satu sih. Iya. Ah, ah. Ukurannya sih samain aja, Pak. Oke, atas bawah aja ya, Pak. Tengahnya nggak perlu kan berarti? Iya, Iya. Oke, benar. oke. Terus ini salah satu contoh pembesian palcap sama kalau saya lihat detail gambar itu kan posisi borbannya nanti mau disengkang tambahan ekstra ya, 13 jarak 100. Ini salah satu contoh dari apa namanya, dari satu palcap dari yang lain sih. Oke, kalau isu yang pertama ini nanti mungkin boleh dikasih feedback ya Pak, Bu, Oke. nanti ya. Nah, sementara yang bisa saya laporin itu sih progres di lapangan. Sekarang saya mau bahas tentang Sorry, isu, sorry Pak, tadi pengecoran tuh awal Juli ya Pak ya? iya minggu pertama Juli. Minggu pertama Juli ya? Nanti saya pastiin tanggal Iya, kita iya. ngecornya kapan, nanti saya pasti Amin 3 lah, paling paling mepet. Saya Oke, kabarin. oke. Awal Juli soalnya biasanya Pak Hadi tuh lagi nggak bisa awal Juli. Paling nanti saya sama Aldi Kak yang datang kalau emang Oke, Pak Hadi nggak bisa. oke. No props Bu, nggak Ah, apa-apa. ah. Oke. Eh, saya apply share screen semua aja deh. Naomi di sini showernya sauna ini kan drain yang kemarin ibu tentuin sebenarnya kan nabrak paket. Jadi kemarin sih saya geser posisinya di tengah jadi as sama shower. Mm-mm. Jadi ini mau info aja, maksudnya katanya apa drainnya yang ini katanya showernya si sauna. Ini saya geser ke tengah bu nanti. Atau mau digeser ke sini. Biasanya kan ada kayak yang kreatornya apa namanya main yang lurus itu ya. Saya drain yang lurus juga banyak yang mainin. Mau ditaruh di tengah di sini atau di lapangan sih udah saya taruh tengah sih sebenarnya. Biar kemarin kena file cap ini. Kalau showernya nggak apa-apa sih, cuman sebetulnya nggak ada masalah dengan kalau Dengan ini apa bu? nggak ada Sorry. masalah. Harusnya kan nggak kena ya kayaknya. Oh kalau di tengah nggak apa-apa. Tapi kan ini kan drainnya kan posisinya di sini bu. Yang ibu kemarin blok posisinya. Oh, jadi maksudnya yang bermasalah di sini adalah floor drainnya ini kena velvet gitu. Betul. Jadi saya geser posisinya ke tengah sini. Oh, kalau digeser ke tengah kayaknya nggak ada. Kalau di sini, di ujung sini, Berarti nanti semua kemiringannya lari ke sini bu. iya. Soalnya kalau floor drainnya yang digeser ke sini kurang, kurang oke sih. Hmm. Oke. Mending di sudut satunya. Oke. Nanti saya geser aja deh bu posisi pipanya. Ini nggak banyak. Atau kalau ke sini Pak, sorry. Kalau ke sini, Bisa aja, bisa aja. Sebenarnya saya ada jalur pipa yang begini sih bu. Sorry. Kalau saya buka di sini, sorry. Nah ini kan sebenarnya masih kena ya. Jadi mungkin saya cuma perlu ngetap gabung sama sini gitu aja. Kalau kalau memang mau di posisi sini ya. oke, kayaknya better situ sih. Pojok sini dekat wasafel berarti. Iya, Oke. nggak
saya takutnya isunya yang masalah solis aja sih Bu. Kalau misalnya saya kan sekarang instalasi plumbingnya kan pakai instalasi konsepnya dari Solis, dan tim HPM pun juga gambar gambar skematiknya juga pakai prinsipnya Solis. Jadi kalau misalnya nanti Pak Gusti nanti eh, deal dengan Pak Indra, semoga sih instalasinya nggak ada isu sih, semoga. Atau kalau misalnya curi start gitu Pak, misalnya sambil nunggu dealing dengan owner, Mhm. punyanya HPM kemarin Saya share ditembusi ke dulu Pak ke Pak Gusti ya. Gusti. Ah, Heeh. oke oke oke. Jadi make sure dulu bahwa itu bisa dipakai gitu loh Pak. Oke Takutnya nanti kalau misalnya udah terlanjur oke di oke. sparring ternyata nggak cocok. Mm-mm. Oke, bisa bisa. Nanti saya bahas sekalian, nanti saya sounding ke Pak Indra yang penawarannya Pak Gusti nanti. Oke, kita geser ke sebelah sini. Di area rem ini yang sebenarnya saya sempat kepikiran jadi isu besar sih. Yang kemarin masalah dropnya kan mau diturunin ya. Dengan kita nambah satu step, itu bisa turun berapa senti ya Bu kemarin? Saya belum belum terima gambar yang terakhir sih Bu. Enggak, kayaknya yang di Dena kemarin itu level lantainya udah kita edit sih Pak. Bisa dilihat. Hmm, ada di tim sih Bu. Oh ternyata belum Pak. Belum terkirim. Oh ya, ya udah. Oke. Itu turunnya sekitar 17,5 Pak. Oke, 17,5. Nah, kalau ini turun 17,5, berarti rem harusnya udah nggak ada isu ya Bu. Termasuk kayak yang rem ke arah sini juga udah memadai ya Bu kelantaiannya. Saya mau mastiin itu dulu, soalnya saya takutnya kalau misalnya rem ini, saya beberapa project ketemu klien itu mobilnya itu aneh-aneh lah intinya. Jadi saya lumayan agak PTSD dengan kemiringan rem, apalagi di bawah rem itu nggak ada ruangan ya. Saya nggak bisa main gopo buat adjust kemiringannya kayak gitu Bu. Jadi saya benar-benar perhatiin khusus yang masalah kemiringan rem ini. Sebenarnya sih kalau dari gambar kita yang sebelumnya diturunin itu pun sudah cukup sih sebenarnya. Hmm. Nah diturunin lagi ini ya bisa tambah lebih landai lagi. Harusnya sih begitu. Oke oke oke. Cuman ini sih Pak mungkin dibantu sama yang di jalan depan, bagian depan. Nah ini kan sebenarnya kan kita memanfaatkan kemiringan dari panjang ini juga. Apa ya, berem ya. Hmm. Nah, ini nih kayaknya perlu di VOS Pak. Dipastikan apakah betul kita bisa start dari sini. Gitu. Karena lumayan membantu sih kalau miringannya bisa dari situ. Nah, ini yang kita perlu di VOS karena kan kalau yang kita dapat data site topo itu kan cuma dari batas lahan dari sini aja. Hmm. Hmm. Maksudnya Itu areanya sih. perlu kita otak-atik ya. Soalnya setahu saya sih di tetangga sebelah sih memang dia ada ini sih, ada yang main di daerah Rokonya juga dia Nah, pasang itu. ini. Heeh. Jadi Nah, saya acuannya sih kalau sebelah boleh sih kenapa kita enggak gitu kan. nah, cuman kan ininya kan kita kira-kira nih Pak sebenarnya. Nggak tahu existing. Mungkin Sebentar. bisa dibantu di superposisi gitu. Ini posisi profil terakhir dan ini posisi yang kita start ya. Jadi sebenarnya ya malah lebih jauh sedikit sih Bu, tapi nggak beda banyak. Berapa ini? Punya kita yang mana ya? Yang putih atau yang coklat? Yang putih Punya kita 30 yang putih. senti. Oh, kalau misalnya kondisinya sekarang yang coklat, nggak apa-apa sih yang putih tetap soalnya biar ada spare ya, nggak langsung ke apa namanya, ke pinggirannya biar Hmm, oke oke oke. Termasuk sama yang rem di sebelah sini Bu, yang kemarin sempat nah kita pusingin yang itu. itu
Itu kita udah ngedit sih. Bentar. Saya stop share aja kali ya. Kita lihat gambarnya. Itu nanti rem finishingnya apa ya, Bu? Soalnya saya kayaknya mungkin perlu turunin buat spare finishingnya kan. Mau pakai cobalt kah, andesit kah? Harusnya sih andesit ya, sejenisnya andesit. Berarti andesit yang tebel 5 cm ya berarti. Andesit atau basalt gitu. Iya, heeh. Oke. Dia nggak ada ini kan bertekstur yang macam-macam kan, Bu, kalau yang andesit. Maksudnya tekstur macam-macam kayak gimana? Teksturnya flat, tapi kasar kayak arcit gitu. Oh, finishnya. Iya, Kalau finishnya. finishnya sih kita pasti pakai yang paling nggak yang flame supaya nggak licin kan. Mhm. Terus kalau pattern masih belum masih belum sampai pattern, cuman kemungkinan nanti kita akan cut size kecil-kecil. Oke, oke. Berarti saya bisa log bahwa tebal finishingnya 5 cm dari struktur ya. Iya, heeh. Oke, oke, oke. Eh, Bu Naomi mau share gambar yang mau dikirim ke tim atau gimana? Iya, benar. Oke. Jadi dengan kondisi penurunan kemarin kan cuma bisa nambah turun 10 kalau nggak salah ya Pak. Itu sebenarnya memang agak repot. Cuman kita manfaatkan mainin jaraknya sih. Jadi Oh, gutternya dimasukin ke dalam lagi ya? ya jadi kita agak jorokin ke dalam gitu. Oh, Kalau pakai yang sebelumnya itu nggak foto terlalu curam masihan. ah, Nah terus kita perlu dibantu seperti yang dibahas sebelumnya sama yang sama Pak Sony, owner dan Pak BK yang waktu meeting yang lalu. Nah, kita tetap perlu dibantu ini sih, Pak. aspalnya Apa ya? ya? Iya, Perlu ini ketebalan. benar-benar harus dibantu eh releveling gitu. Hmm, hmm, Kalau enggak, kayaknya di sini agak curam hmm. gitu. Sebenarnya sih kayak yang kemarin waktu ibu survei kan kayaknya ini area yang nggak bakal dipakai buat mobil sport buat keluar masuk ya lalu lalang ya soalnya kan jalannya pun sendiri juga sempit jadi saya pikirnya ini cuma buat apa namanya mungkin entah motor kayak atau apa kayak tapi tetap saya bakal bakal ini bu saya bakal pakai acon berapa persen bu requirementnya Pokoknya kita maksimal tuh di 7 derajat maksimal. 7 derajat Itu oke di maksimal ya. nggak saya catat dulu bentar. Nah, ini kan ada yang lebih rendah nih di sini. Iya Yang lebih tinggi. 7 derajat oke oke oke. Kalau kita bilang akan dipakai untuk lewatnya mobil sport atau enggak, saya rasa kita mesti tetap asumsi akan Iya. dipakai, Pak. Mm-mm. Tuh, kan kita nggak pernah tahu nanti user akan lebih sering pakai pintu mana gitu kan ya. Jadi dua-duanya harus tetap ideal gitu. Jadi saya pakai acuan 7 Ideal. derajat untuk semua rem ya berarti ya. Kalau bisa Betul. pilih. Itu maksimal ya, Pak ya. Ya maksimal maksimal. Hmm. Oke oke. Eh, terus sama mau tanya Bu, yang area garasi ini di area sorry coba saya share. Di area garasi ini Ibu mau dipasang gutter nggak buat kalau cuci mobil? Ini Pak Christopher share. Iya saya lagi share. Oh, oke. Yang mana, Pak? Ini kelihatan ya. Jadi
area garasi ini ada kemungkinan Pak kalau kita tambah gutter nggak ya buat nanti kalau mau cuci mobil biasa gutter perimeter begini Ini jadi pernah kita make sure di awal sama owner. Untuk garasi tidak dipakai untuk cuci sih. oke oke termasuk sama yang rem sini juga nggak ada gutter ya Apa? yang rem driveway Iya, sama. berarti Nggak flat ada. ya oke Jadi, tapi nanti tetap aja kita perlu ada beberapa atur atau floor drain ya, jaga-jaga ya. Bisa nggak disiapkan dulu yang perlu saya siapin di yang mana Bu? garasi? Di garasi. Garasi cuma floor drain aja tapi nggak perlu turun ya berarti Gimana Pak? floor drain yang di area garasi kan Oh, itu tetap minta mau disediain cuma kalau katanya kata ibu nggak perlu berarti posisi floor drainnya rata dengan lantai berarti nggak turun gitu nggak ya oh, maksudnya gutter. iya gutter Ya, yang kemarin nggak perlu sampai ada gutternya. Mungkin dimainin dari kemiringan lantai hmm. sama mungkin masing-masing sisi ada satu titik gitu ya. Kayak misalnya kemiringannya kan ke sana. Ini kan juga ada gutter gutter ya. hmm. Jadi mungkin di sini satu. Di gambar MWP ada. Di mana posisinya? Kita share ya Pak ya. Sebentar. Ini saya ada ya ini sorry bukan dua sih ini. FT Oh, banyak banget tapi kalau empatnya. Ini dari HPM ya. jadi saya Nanti kepikiran apakah ini perlu Pak dibuat juga Christopher nanti cek juga punyanya HPM ya Pak ya. Ada di MTeams. tentang apa ini Bu? Semua titik-titiknya dari mereka. Oh iya oke saya Ini biasa kopi kan ya Pak? ya saya biasanya selalu ini Bu kalau posisi titik-titik gini saya biasanya confirm dulu sama ibu sih biasanya entah mau saya koordinasi lewat meeting kayak gini atau mau Ini, eh, daripada confirm, better cek juga langsung gambarnya HPM. Itu kan juga udah by discussion sama kita. Ada di MTeam sih. Ini kalau misalnya bingung posisinya nanti kabari aja, nanti aku kasih tahu di mana posisinya. oke Kayaknya harus juga sambil ngecek juga ya Pak yang dikasih sama HPM. Takutnya sparringnya beda. Nah ini kalau menurutku sih kayaknya nggak perlu dua ya. Ya nggak perlu 4 maksudku. Dua, cuman satu titik di sini, satu titik di sini. Atau kalau menurut Pak Christopher gimana? Jadi diarahkan ke sana. Bisa sih Bu bisa jadi kita pakai yang sisi kanan aja ya berarti ya yang sebelah sini aja ya sorry yang ini dan yang ini oke itu nggak kemudian nah yang ini rem saya sorry rem enggak gerbang ini kan saya cek ini sliding ya Bu Betul. nah posisi ibu ada ini enggak ini kira-kira bakal apa namanya motorized atau manual Kemungkinan besar motorized. Jadi dua sisi ya, yang dari Kertanegara sama yang dari Cipayung. kalau Kertanegara motorized kan swing ya kalau yang ini kan sliding nah ini saya perlu spek ini yang apa relnya gutter relnya ini soalnya kalau misalnya saya superimpose kemarin itu nemunya begini ketemu sama struktur
Jadi ini retaining wall saya yang dari basement. Hmm. Dan juga kalau ini ketemu relnya si sliding, gerbang sliding itu nanti pasti bakal, ini kan turun semua, ini kan elevasinya rendah, sampai sini kan belum tentu levelnya sama kan dengan yang ini, dan ini pasti balok 50-60 ini bakal banyak tekukan jadinya. Ini harus diskusi bareng sih sama Pak Aldian sama Bu Lydia yang terkait sama balok ini nih. Ini aku Kenapa, Pak? Sorry. Yang ini kan tadi gerbangnya kan mau sliding Pak, dan posisi Mm-mm. posisi ini itu Oh, masih lebih kena rendah ya sini. daripada elevasi yang garasi aslinya, karena ini kan masih apa miring gini kan, jadi ini masih belum belum elevasi final, jadi ini otomatis ini kan posisinya kalau nggak salah di minus 2,15 ya topnya, Oh, beda jadi elevasinya, nggak minus nampek ya. sorry minus 22, minus 22 ketemu ini udah 10 cm, ini belum lagi kalau turunnya lebih ekstrim. Si turunnya sendiri ini udah lumayan ekstrim karena kena relnya terbang. Kedua, Katakan 20, sorry 10 ini. dia nempelnya di kolom sini. Oh, Kayak di bawah. Dan ini juga ada kena Iya, iya. kolom ini di bawahnya. Iya Pak, untuk yang next yang seperti di grup Pak, saya udah import kan ya, yang bisa Mm-mm. gambar nih Pak dengan basic. Tapi ini ada kolom juga bawahnya. Iya Pak, saya minta di Oke. on desktop Pak, terus kasih keputusan untuk manage bisa balik ke tetangganya lagi saya usahain supaya cuman saya lebih bisa. Berarti bedanya sekitar berapa Pak? 30%. Nggak sampai 3. Nanti kan ya Pak harusnya. Karena streetnya kan di 2,55 ya. Saya belum cek gambar ini kan sama Bu Nawi kan, ini kan cutternya kan mau digeser Bu. Jadi otomatis kalau di cutternya mau digeser kan otomatis yang ini kan jadi lebih rendah lagi. Ya Oke. kalau ini dari sini ke sini aja udah 10 cm, ini dari sini aja turunnya kemarin sampai 40 cm ekstrim ya. Tapi katakan Oh, kita ambil berarti terburuk bukan. ya. Kalau ambil terburuk berarti 40, nyaris 50 cm Bu dari sini. Tapi nggak sampai 50 sih. Nggak sampai kan ya. Gerbangnya soalnya kan pas di yang Tadi balok itu kan Pak 50. Heeh. paling buruk Pas yang di balok 50 60 itu kan ya ini Pak ya. udah mulai naik ya. Iya, heeh. ini top baloknya di level berapa sekarang ya? Top balok kita tuh ikutin. Enggak, ini kan ikutin RAM nih di kenaikannya. Top balok kita. Training naik yang di atas itu kan dengan kecil ya Pak. Ini. Iya, kalau yang diwarnain oranye itu di 2,2. Ya beta perlu tadi. Sorry Bu, saya urusan connect AirPod. Sorry. Pak Gimana? ini Tahari. Oke, oke. Enggak, sorry. Ini kan berarti kan ini balok ini kan di 2,2 nih Pak ya. Benar ya? Mhm. Nah, yang warna merah ini kan yang perlu saya eh, yang perlu diturunin nih, ya kan? Hmm. Hmm. Termasuk sama ini balok-balok sebelah-sebelahnya yang nabrak sama relnya nih. Eh, oh, relnya soalnya sampai ke ujung-ujung sana. Iya. Oke, oke, oke. Jelas, jelas. Bisa nggak ya kalau diturunin Nah, secepat gitu? Harusnya bisa ya Bu. Jadi gini, yang sini juga gini. Khusus yang kena rel. iya paling digituin sih Pak. Gak apa-apa ya Bu, soalnya ini turunnya lumayan ekstrim dan takutnya ada problem khusus. Ah, Berapa ya?
Baik. Iya. Heeh. Iya. Sebenarnya kita perlunya sih tahu ketinggian perbedaannya berapa, Pak. Kalau misalnya perbedaannya dia nggak terlalu kayak misalnya 30 cm gitu, kita masih bisa pakai yang begini nih, Pak Kris. Hmm, Nah, ini kurang lebih kalau kita cek dari yang terakhir Tuh, kita kayak gitu. turunin itu 30-an. Hmm. 30 cm Cuman, itu iya. Cuman selisih kita dari masih mana? Dari 22 Dari ke minus minus 2,2 ke rel. 22 ke ketemu rel 30 cm ya? Mm-mm, kurang Oh, lebih. lebar sama kalau itu kan kedalamannya Bu, lebarnya ada speknya nggak Bu? Lebarnya nanti kita kasih detailnya ya. Oke, Kita ada kurang lebih lah ya. Kita punya standar untuk lubang rel itu di 30 sampai 35 cm lah kurang lebih. oke, kelihatan Bu. Oke, kalau 30 cm berarti kan setengah tinggi dari velg sendiri kan udah kelihatan. Nanti saya pakai konsep yang sama penurunan beda elevasi aja ya Bu, konsep. Nah, kalau bisa begitu, Oke, mungkin begitu saja Sorry, sih. sorry, Pak. Ke-mute. Iya, benar, Pak. Jadi bentar jadi kan apa jadi Mm. Itu juga sebenarnya kan pas pas dinding eh pas dinding retaining wall kan ya Pak ya, yang si apa namanya gerbang relnya. relnya ya Heeh, benar. heeh, pas ya. Heeh. Jadi Oke. otomatis retaining saya nggak bisa saya sama potong yang di jadi belakang? dua, jadi harus turun juga. Dia Iya, orangnya dia retainingnya juga Bapak masih turunin. Iya benar. Mas Terus ini oke Pak Oke. bisa ya kompatibel sama tingginya. area Mumpung di ceiling. sini, yang di bagian ujung itu kan ada tempat sampah. Hmm. Itu kalau misalnya sekalian diturunin di level 30 tempat sampahnya memungkinkan nggak ya? Jadi setempat gitu. Ini. Ini ya, Mm-mm. ini tuh saya ada capping tim Bu, kurang lebih itu Iya. oke, yang di sebelah sini Bu, ini kan sebenarnya saya masih ada capping tim sebenarnya, kurang lebih kan gini sama, bentar saya coba cari deh. Capping tim. Jadi kemarin tuh waktu kita nurunin bangunan 10 cm itu kita sebenarnya eh, makan ini Bu, tinggi baloknya kita turunin semua jadi 10 cm kemarin konfirmasinya. Iya Pak Aldian, Bu itu ya. Iya, Pak, betul. Jadi dengan kan soalnya capping beam kita udah kepasang Pak Bu Nomi. Jadi capping beamnya udah kecor. Jadi elevasinya itu waktu kita nurunin semuanya jadi 10 cm itu yang kita korban itu sebenarnya tinggi balok jadi 10 cm. Kalau misalnya ini mau diturunin 30 cm berarti area ini baloknya jadi 30 kali 30, ini 30 kali 30 semua. Dari Pak Aldian sama Bu Lydia oke. Baloknya dikecilin berarti ya. Iya tinggi baloknya. Tapi kan nggak semuanya ya, cuma perimeter yang ini aja sih sebenarnya. Nggak tahu itu Cuma L gimana. ini. Ini deh. Kita coba cek dulu deh Pak, yang itu, yang bagian L itu ya. Dibikin 30 kali 30 ya. Hmm. Berarti termasuk sama ini yang 50-60 turun 30 cm berarti nggak ada, otomatis sih jadi Udah Mbak. turun 30 Iya, juga ya. iya. Dan itu pada cantilever ya itu. Tapi di bawahnya capping beam sih bukan dari lever sih sebenarnya. Oh iya, oh, masuk ke capping beam ya jadinya ya. Mm-mm. Jadi kolom-kolom yang ini K8D, Mm-mm. K8C ini semuanya di lapangan udah berdiri sih. Oke, udah ada stekannya ya Pak ya. Udah di stack ini nih contohnya. Kayak yang satu Oke, dua yang ini tadi nih. oke. Heeh. Harusnya sih nggak gitu masalahnya. Heeh. Oke, Jadi nggak apa-apa Bu, kita turunin 30 ini.
Mungkin nanti iya, tapi mungkin kita coba cek dulu deh Pak. Ya apa namanya tulangannya juga kan pasti berubah kalau emang misalnya bisa ke 30 kali 30 ya, Hmm. gitu. Hmm. Hmm, di area ini. Oh, kemarin yang ini Bu, kloset. Mungkin ini kan cuma area servis sih, cuma info aja. Ini mungkin saya geser ke arah sana sih, ke arah utara. Sorry, ke arah atas ini. Soalnya ini kan posisi buangannya kena kolom persis di bawah ini. Tapi Itu cuma ada area spare nggak servis. ya dari pintu, Pak? Hmm? Oh, bebek. Bentar, sebentar. Kalau gitu, mungkin dinding ini kita geser sekalian ya, Digeser kemana Bu? ke sana. Soalnya nih kalau misalnya kloset digeser, Atau klosetnya mau taruh sini? ngadep ngadep pintu. Hmm, Kayaknya kita mesti ngukur deh. Ini kan sebenarnya kan kita masih potongnya di sini. Misal kita geser sedikit aja, pokoknya dia ngelewatin balok nggak apa-apa kan di sini ya. Harusnya nggak apa-apa, bisa. Jadi saya Misalnya ini cuma dia geser ngecek aja 15. ya, mungkin 15-20 cm. Terus habis Hmm. ini kalau gini saya tembusin vertikal, tapi vertikal langsung saya tekuk gitu. Jadi saya kalau bisa saya Oh, ini baloknya dua ya, sama ini juga ya. XY iya. Hmm. Iya, dicari no ke tipe saniter yang buangnya ke dinding. Tapi sebenarnya Eh, ini mungkin saya mau tanya juga sekalian ke Pak Alfian sama Bu Lydia. Kalau misalnya balok kemarin kan yang saya bahas tentang masalah balok yang nembus vertikal ya. Kalau kasusnya kayak gini, kloset saya geser naik ke atas, itu kan otomatis klosetnya kan juga pipa buangannya kan juga tetap bakal nembus balok yang 30 kali 50 ya. Tapi kalau 30-50 nya saya tembusin di atasnya doang di topnya, terus habis itu saya tekuk langsung secara horizontal. Apa perlu tetap harus pembesaran kayak yang tadi ya Bu? Mesti lihat tulangannya dulu sih Pak. Itu tulangannya kita tulangannya berapa ya di situ? Soalnya di lantai ground floor ya. Heeh. Ground floor ada. Iya. Tiga ya. Hmm. Tiga atau Betul. empat. 3 T19. Kayaknya Bismillah. kayaknya masih digedein sih Pak. Itu soalnya kan kalau di itu kena kan ya. Hmm, masih kena sih. Masih kena pasti yang di tengahnya. Jadi kayaknya masih tetap dilebarin sih Pak. Oke. saya Heeh. saya pikirnya itu eh, berhubung ini kolomnya kolomnya ini kan kolom, berarti kan di sini sebenarnya Mm-mm. area tumpuan ya Bu. Justru Mm-mm. kalau misalnya itu ada tumpuan, berarti kan serat atasnya itu kan masih ngalamin tarik, yang kerja tekannya kan di bawah. Ya nggak sih Bu? Mm-mm. Jadi kalau misalnya dia tariknya itu di atas, otomatis beton di sini kan gaya gaya tarik dari beton Iya, kan Ibu emang. anggap nol ya. Jadi sebenarnya dia itu Iya, iya. bekerja. Kalau pakai prinsip itu menurut Bu Lydia gimana? Ya, itu sebenarnya prinsipnya dari Pak Christopher sih emang maksudnya benar ya. Maksudnya dia emang betonnya, maksudnya yang bekerja itu tulangannya sebenarnya. Lebih ke tulangannya karena kan beton kan tahannya kan tekan ya. Iya, jadi berhubung di tumpuan dia kan nggak kena tekan bagian atasnya. Jadi Heeh. betonnya kan saya pikirnya kemarin tuh, oh kalau misalnya
bagian atasnya Eh, ngalami tekan, ya udah selama besinya nggak saya otak-atik terusnya aman ya. Ini iya brainstorming iya aja sih Bu, heeh. bukan Iya iya heeh. menurut Benar-benar Bu Pak. Lydia gimana? Eh, Cuman yang ininya nih Pak, karena kita sih lebih karena ini nih posisi dia nih jadinya eh kegeser kan Pak, mesti digeser. Oh, oh, Dia kan ah, 3 di atas kan ya Pak. ya 3D19. Iya, makanya kita masih tadinya kita apa perbesarnya seperti ini jadinya nih. Digeser digeser ke samping gitu loh karena ini ada satu yang buat si pipanya Hmm. kayak gitu Pak. Oke, oke, oke. Mm-mm. Berarti prinsipnya masih tetap sama ya Bu, walaupun saya Mm-mm, takut mm-mm. langsung nggak menerus. Kalau menerus sih saya memang ngerti kenapa harus digeser sih. Karena, Iya. oke, oke, oke. Iya, enggak. Oke. Jadi Bu Naomi ada coret-coret apa Bu tadi? Sorry. Iya, saya kayak pikir kayak di switch, tapi ternyata nggak bisa. Pikir saya mirror gitu posisinya. Cuman nggak bisa Pak ternyata. Ya udah kalau gitu ini tetap saya Hmm. majuin ke atas aja lah Bu. Maksudnya ini kan juga ada servis ya. Atau kalau nggak, ya worst case-nya ya khusus yang di sini pakai yang pembuangan ke dinding. Kalau Oh, ke dinding aman. Sebenarnya nanti tetap jatuhnya juga lewat balok sih. Kan di tapi sini kan, secara hmm, hmm, hmm. ya kan, Nembusnya balok 600. Sorry, balok 500 soalnya ini kena capping. Iya benar. Tetap kena tetap aja sih, ke tetap kena iya sih. kecuali ada penebalan dinding Bu Naomi. Maksudnya double eh, Iya. iya di sini Ini, ditebelin dindingnya. Pipanya baru ini berapa ditaruh ya? di sini gitu. Heeh. Meter 90 90 cm. 90 ya lumayan kecil. Tapi untuk satpam mestinya kalau kita geser sisa 80, geser 10, sisa 80 still oke lah saya untuk satpam. Ya mungkin kita tebelin deh. Jadi nanti kita pilihin saniter yang dari dinding pembuangannya, terus kita tebelin 10 cm gitu kira kurang lebih. Oke, Oke. Daripada apa namanya melubang-lubangin kalau oke, oke. Kasus yang ini tuh eh, saya lihat di ground masih ada, tapi dia posisinya ini kan ini apa ya? Sorry. Ini kan di powder yang elevasi 198. hmm. Ini kotak apa ya? Yang belakangnya kloset persis. Oh itu penebalan ini anu ya Wolhang ya Sam kayaknya ya. Ya ini Wolhang kan. Ya ada Ini penebalan wall pakai tipe Wolhang. Kemungkinan pakai tipe Wolhang. mirip kayak tadi berarti. Mm-mm. Kalau wall Tapi tadi nggak Wolhang ya. Tadi biasa cuman oh, dari dinding oke, oke, yang oke. disapa. Hmm. Kalau ini wall hang nembus baloknya balok 900. Oke, oke, oke. Nembus balok. Nanti saya cek deh Bu spek sanitary-nya. Soalnya di sini kan bawahnya juga ada kolom yang udah mepet Hmm. sama penebalan Kemarin dinding. aku udah pernah kirim kayaknya ya spek saniternya. Spek sanitary yang basement Bu yang aku kirim. Oh basement doang ya. Iya. Oke nanti aku update yang all floor aja deh sekalian. Sekalian yang tadi yang satpam itu. Oke, oke, oke. Hmm. Nanti saya bakal cek juga ini bisa bisa lolos nggak dari kolom bawahnya ini. Ini juga ada balok lumayan gede ini 650 600. Tapi kalau ini sih sebenarnya majunya agak banyak pun masih oke sih. Jaraknya ini masih oke kok. Hmm. Ya Satria, Sat. Sumpama ini aku tebelinnya rada begini kan nggak apa-apa kan. Nanti kita infoin aja Satria. Ini masih jauh kok harusnya.
ya kan? Oke, oke. Jendela. Tapi kan gak ada urusan nih, gak ada urusan ambil jendela. Jendela tetap stay. Oke, lanjut Pak. Oke. Eh, ini saya mau bahas elevasi water feature. Waktu saya coba super impose, ini water feature-nya. Water feature-nya harusnya bisa dari retaining wall basement nembus ke retaining wall yang ini. Tapi saya mau confirm dulu elevasi water feature-nya ini bisa saya lock ya Bu? Elevasi ya segini. Kan soalnya kan kita drop off-nya kan ada turun 17 cm, apa ini tetap sama? Kayaknya turunnya ikut turun semua overall ya. Jadi kayak topnya planter semua, top water feature ikut turun 17,5. 17. Jadi di sini. Oke. Ini nanti. Oke, oke, oke. Terus water feature sudah. Oh ya, yang planter ini Bu, planter saya sebenarnya kemarin itu masih follow up yang gambarnya school area mana aja yang perlu pohon besar ya. Kemarin Hmm, itu dia bilang pohon besar itu minimal tuh kedalamannya semeter kalau nggak saya salah, kalau nggak salah inget ya, semeter. oke. Jadi gambarnya sih masih proses development. Jadi posisi kalau misalnya saya lihat di sini kan yang gambar dari kulit dia itu kan ini kan minus 2,5 misalnya, ini kan pasti dipakai buat apa namanya pohon besar ya, saya nggak tahu Hmm, di sana. Cuma di sini ini saya nggak sampai 1 meter. ini nyampe sih, ini bisa nyampe sih, minus 2 ketemu sama 0,55 kan, Oke. 0,5 berarti kan bahkan 1,5 meter ya berarti. Nah tapi yang area ini nih, ini saya nggak tahu, ini saya agak agak nggak paham cara baca yang gambar yang ini ya. Yang balok 250 ini mau ngikut kemiringan rem atau tetap stay rata bottomnya ini, balok ini, semua balok yang berpasang sama ini, boleh dia Pak lihat. Kita sama sih ya, Pak, harusnya. Biasanya Di sama. base-nya sama, bottom-nya. Bottomnya berarti saya lock ya, berarti bottom balok ini dan ini saya pakai rata ini berarti. Iya, harusnya itu di bat. ah, Coba sebentar, Pak. Bottom balok rem. Ya, Kalau di jadi harusnya itu tuh bottomnya sih itu sama dengan apa namanya, Kantor. planter, ya, sama dengan planternya itu di 2050 harusnya. Sebentar. Bottomnya yang balok ini yang Iya, yang 200 250 kali 950 itu sih. Heeh. masuk yang 600, yang ini ada balok nggak? Sebentar, Pak. ini Saya cek ini dulu. biar nggak kebanyakan grid saya matikan. Eh, eh, eh. Yang ini nih harusnya nggak ada nih, Pak. Jadi dia tuh si balok 200 600 ini nih, dia nempelnya di sini nih, Pak. Duduknya. Nah, yang ini nih cuman retaining wall aja nih, Pak, berarti. Ini nih retaining wall bukan retaining wall, ini dinding planter. Jadi buang ke atas nih harusnya, Pak. Oke, Yang ini nih, yang merah-merah ini nih mengikuti elevasi 205 ketinggian, kan, terus nanti ya, dibuang ke elevasinya atas. dibuang ke atas, Oke. benar. Nah, kalau Jadi ini balok 250-nya itu buat dudukan si dinding dinding planternya gitu. kalau gitu Heeh. yang balok yang 250 600 ini Bu, ini kan ngikut kemiringan rem, tapi ini harus turun. Gitu kan?
turun sesuai Iya, elevasi ini. itu sebentar. Itu apa kita tembusin ya? Sebentar. Lagi kita buka dulu gambarnya, Pak. Not responding. Termasuk sama yang ini Bu, gambar yang sebelah sini, ini kan ada balok nih Heeh. kayaknya. Ini emang 200-800 mau diterusin begini atau Oh, nanti ada oke. Yang balok-balok ini khusus nih ya. menumpu yang mana? Ini Oke, apakah oke. menerus? Bentar. Kebanyakan buka ya. Keberatan. Oh, gambar barunya ya. Oh iya Bu Naomi, yang di sudutan rem ini apakah nggak mau dibuat langsung rounded gini aja ya Bu? Yang mana, Pak? Yang ini rounded ini apa ada pengaruh sama Oh, gambar tampaknya waktu bentar. turun, termasuk sama yang ini nih Bu? Saya pikirnya ini apa nggak mau dibuat rounded langsung, nggak perlu ada kayak siku begini nih. Terus terang yang agak susah buat saya pahamin betul gambarnya ini adalah area planter ini terus sama daerah kolam nih yang ketemu sama planter. Jadi mungkin saya bakal sisanya ini kita bakal banyak bahas tentang ini sih, dua ini, satu sama satu ini. Eh, ini memang kalau dari kita ada permainan massa sih. Cuman kayaknya kita perlu review ulang nih, Pak. Kira-kira masih nutut nggak ya? Nutut apa Bu? Harusnya sih nutut Sama aja jadwal sih, cok. harusnya nggak apa-apa sih nutut tuh. Ini pengaruh ke tampak ya atau Iya, pengaruh ke tampak ternyata. Cuman memang eh, ya kita paham sih kalau ada tokoan gitu sebenarnya agak serem dibelokkan rem gitu. mm-mm. Oh sama gambar yang terakhir itu sama ini ya Bu, yang pipa yang ini juga ya, yang nanti Ibu mau kirim di tips. Gimana Pak? Sorry Pak. Yang gambar yang tadi Ibu bilang udah dirubah, yang masalah rem Cipayung tadi itu Hmm? sudah sama geser yang ini ya, pipa ini yang tampak Passat. Harusnya. Oke, oke. Sebentar. Saya konfirmasi. Itu kemarin aku ada kirim. Kemarin sih Ibu sempat kirim lewat WA sih, cuma finalnya sih saya belum tahu karena kemarin kan Oh iya, per WA ya. diskusi jatuhnya, bukan Jadi gambarnya. sekalian aja. Boleh boleh nggak Sekalian. apa-apa, jadi saya tunggu deh. Bu Lydia, kalau misalnya gambar planter ini bisa dibuat Heeh. gambar detail khusus nggak ya? Maksudnya kayak pertemuan-pertemuan gini saya agak bingung sebenarnya. Terus ini kenapa kok minus 155, kan mungkin kan karena ini ya apa, ini kan tangga entrance daerah sini, Iya. jadi dia Heeh. harus turun. Nah tapi di atasnya ini dengan kolom yang sama ini masih ada balok 50-60 di atasnya. Jadi ini harus kayaknya perlu studi yang memang harus agak ekstra ya, detail-detail kayak gini nih. Apakah ini mau diputus atau gimana? Terus kayak ini ada juga balok 500 dengan 50 yang keluar dari fase. Ini kan ada pipa soalnya di luarnya. Kalau polisi ada gambar detail Bu, yang daerah planter sini sama ini.
Oh, oke, oke. Gitu. Kalau yang ini kita, kalau yang daerah sini Bu Lydia, yang ini kayaknya kita tunggu gambar dari Bu Naomi deh. Yang ini kan ada adjustment, soalnya pipanya ini ada yang kena kena retaining wall, kena retaining planter. Jadi nanti kita tunggu desainnya Bu Naomi, terus nanti kita buat gambar apa detailnya. Bu Lydia, Pak Aldi, ada gambar ini nggak ya, yang daerah WC ini kan kayaknya pakai baja semua ya, yang lantai lantai mezaninnya WC Master ini pakai Gimana baja. Pak? Sorry. Yang WC Master, yang Hmm. extension ini Hmm. pakai baja semua ya, sofonya, tangganya sama balok balok plat lantainya. Iya, terakhir kita minta tipis, setipis mungkin. Ini gambarnya masih belum ada sih sebenarnya, gambar dari Iya, ini. rasanya itu kita terakhir itu baru on discussion, cuman final balok dan lain-lainnya itu kayaknya belum sempat keluar dari Pak Aldi kayaknya ya. Sama yang ini, termasuk yang kolam di atasnya WC, reflecting pool, nah itu. Oh ini udah kok yang ini ya. Ini udah sih, Oh yang cuman belum saya ya belum, sebenarnya. ya yang Hmm. lantai mezaninnya. Nanti Pak Aldi bisa ngikutin level dari potongan yang terupdate ya Pak ya. Itu kita udah ngejust ketinggian karena ada beberapa kebutuhan, terus minimal maksimal bajanya berapa kita bisanya kasih. Oke, Bu. Oh, sama Pak Aldi, yang kemarin ada titipannya Bu Naomi yang saya bilang ini perlu di adjust area rooftop. Iya, masih development, Pak. Oke, oke. Yang digeser yang daerah roof aja berarti ya, Iya, Pak, ini ada Bu. adjustment planternya sih. Oh, Soalnya ada tokos ini nih yang baru buat AC, unit AC, unit AC. Oh ya, Bu Naomi kemarin yang masalah unit AC ya, yang outdoor AC itu kemarin itu kan sempet bingung ya, posisi outdoornya sama daerah sini bakal jadi roof tank atau water heater. Menurut saya sih logikanya sih harusnya di sini bakal jadi water water tank, jadi toren air air bersih. Jadi dari air bersih itu nanti dia kan pasti bakal supply buat turun ke area lantai ini. Ini kan posisinya kan elevasi ini lebih tinggi daripada area ini. Jadi dia mensuplai air bersih buat masuk ke heat pump dulu di ruangan ini, baru nanti didistribusin ke semua ruangan, termasuk ke ruangan di lantai rooftop ini. Jadi kalau kalau saya lihat di gambar plumbing yang benar kan ada komen ini, renal out area roof deck heat pump share dengan area ini. Jadi ini seharusnya bukan area heat pump, karena kalau misalnya dia ini area heat pump dan yang area ini jadi area roof tank,
water tank yang bersih, dia harus ada pompa lagi yang harus dorong ke atas buat nge-supply air bersih yang bakal diolah jadi air panas di area sini. Dan menurut saya sih kayaknya itu kurang efektif ya. Mungkin kita pakai kayak gravitasi buat selalu ngisi water water heater di sini supaya terisi tanpa harus ada tambah pompa, jadi dia turun sendiri gitu. Kalau misalnya di atasnya, nah ini yang ini, nah dengan dibagi dua gini tetap nggak mungkin kan ya? Dibagi dua apa dan apa? Ini untuk outdoor AC, ini untuk apa namanya, round filter water tank. Water tank sih kayaknya cukup di sini. Sebentar, saya lihat ke gambar ini. Ini. Wait. Ini salah ini. Oke. Ini salah. Ini seharusnya dia HPM gambarnya itu posisinya di sini nih. Ini kita juga. Ini elevasinya. Jadi Bu Naomi propose-nya maksudnya mau gimana Bu? Sorry. Iya persis yang kayak di capture ini Pak. Oh jadi ini mau diarahi pump dan ini ruangan jadi bersih ya? Oh. Bentar saya sampai cek punyanya MIT AC. Kayaknya sih. MIT AC. Iya dia juga udah bikinnya sih separuhan gitu Pak. Iya udah cocok sih, tinggal nanti baginya mau ini Oh, dijadiin water betul. heater atau apa. Nah itu udah separuhan gitu. Nah, berarti yang punya MIT tadi Pak. Nah itu kan sama kan? Iya sama. Ya kita usahakan di sini sih Pak, nggak sampai melebar ke sini, nggak sampai melebar ke sini. Oke, berarti area ini restricted ya yang Bu kotakin itu. Tapi area yang MEP daerah sini, yang ruangannya kan itu bisa saya pakai ya? Masih bisa dipakai untuk MIP. Oke. Nanti coba saya cek deh itu space-nya. Itu kalau nggak salah ya dimanfaatkan juga sih sama MIT untuk satu unit AC area master bedroom. Di sini kalau dilihat dari gambar MIT itu ada satu unit indoor. Nah itu. Tapi kan kalau ini kan tipis saja kan. Jadi kalau dipotongan unitnya di sini. Nah bagian bawahnya ini masih space kosong, bisa dipakai untuk sesuatu. Oke. Tapi ini saya harus mungkin ada special treatment sedikit ya Bu. Ini kan soalnya ada ducting yang ke arah sini nih. Otomatis ini Betul. kan void ya kan. Ya betul. Jadi saya takutnya ini kan area yang bakal urusannya sama pompa kan, air. Saya takut Ya, ya mungkin saya mungkin perlu kasih tanggulan, ya boleh. harus ada treatment khusus buat daerah sini. Oke, tapi itu bisa kok, nggak ada masalah sih. Oke. Gitu. Sama mungkin saya mau bahas yang ini. Tadi saya kepikiran kalau misalnya area rem ini kan sekarang kondisi lahan saya kan udah habis ya, Pak Aldian sama Bu Lydia. Jadi kemarin tuh saya simulasiin. Pak, sorry, nggak ke-share gambarnya, Pak. Oh, Oke, ke stop share deh. oh iya, sorry. Oke. Nah, jadi di sini itu kan sebenarnya saya udah gak ada lahan ya buat naruh apa namanya material lah dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya kan pakai, kalau lihat di sini,
Iya, full mepet Ini ya soalnya full kan. mepet, jadi Hmm. kondisinya ini saya pakai baja ini numpang di atas camping beam, dan ini bakal jadi saya jembatannya saya taruh buat material. Nah, waktu ngecor buat basement ini, simulasinya kalau saya simulasiin itu kemarin semua truk mixer dan ini kan saya taruh di depan semua, karena emang udah gak bisa masuk, kalau masuk nanti malah tutup jalur full. Jadi Hmm. kalau misal semuanya udah kecor, termasuk sama rem-remnya juga, rem-remnya udah kecor nih, saya mungkin bakal mau masukin eh, pompa beton saya dari sini. Apa perlu ada perkuatan khusus ya buat area ini nih, buat Oh, temporary, maksudnya berarti selama construction ini, oh, selama masa construction. berarti RAM itu eh dibikinnya pertama juga ya Pak ya buat akses pengecoran juga kan ya? Berarti ya kalau kayak gitu ya. Eh, Bentar, saya cek schedule. Kalau misal rem ini saya sekitar September, itu setelah saya ngecor kolomnya yang lantai basement. Jadi setelah saya ngecor kolom basement ini kan otomatis kan saya terusin sampai lantai atasnya ya, sampai 00 kalau nggak salah. Begitu juga dengan yang Kolomnya, lain. oke. Nah, Mm-mm. termasuk di sini tuh kan sebenarnya sorry, di sebelah sini nih saya kan ada retaining wall buat GWT ini posisinya begini nih jadinya, GWT RWT sesuai gambarnya Mm-mm. MEP. Nah, jadi setelah saya kecor kolom dan retaining wall ini di hari yang berbeda ya, mungkin sekitar saya perlu waktu 3 minggu sampai 4 minggu buat semua kolom dan retaining wall kecornya. Dan setelah saya kecor kolom, saya pasti otomatis ngecor rem ini nanti saya gabung sama planter ini, dan juga saya gabung sama elevasi yang 00 ini, karena kalau misalnya saya stop job di sini kan takutnya di sini kan masih area outdoor ya, masih area outdoor kena hujan, saya takutnya kena sambungan bos. Jadi area 00 sampai area planter sama termasuk sama rem itu saya cor jadi satu kesatuan. Nah, setelah remnya ini kecor, saya mungkin bisa manfaatin nggak ini remnya buat saya bisa parkirin mau material berat kayak besi langsung 30 ton, atau pompa beton yang saya mau parkir di sini. Jadi saya mau tanya apa ada kekuatan khusus nggak ya kalau misalnya saya harus jalan Oh, dari sini, supaya saya nggak perlu harus makan jalan setiap saat, saya juga pasti dimaki sama lingkungan soalnya. sepertinya perlu sih Pak. Soalnya bebannya kan nggak sesuai sama beban rencana ya. Iya, mungkin let's say beban nih, kalau beban sih coba nanti saya tanyain sama orang opa deh. Dia biasanya kan Mm-mm. ada kakinya itu yang Iya terpusatnya benar. lumayan lumayan besar tuh. Iya. Mm-mm. Biasanya tapi yang pasti nanti biasanya sih saya bakal taruh material, katakan amit-amit 30 ton saya timpa langsung di sini, di area rem sini. Scaffolding bawahnya. Iya. Ya mungkin perkuatannya ntar scaffolding di bawahnya jangan dibuka dulu kali Pak. Itu nggak apa-apa ya, Iya. maksudnya Iya, scaffolding saya ngandalin formwork doang. Iya. Jadinya dia ada bantuan iya. support Enggak, dari si enggak. scaffoldingnya gitu. Oke. Mm-mm. Oke, kalau cuma itu sih berarti udah gak ada isu sih, berarti nggak perlu ada kekuatan khusus ya berarti. Atau tetap kalau yang buat truk cok itu mungkin tetap di info Pak. Karena Iya. itu kan lebih terpusat ya dibanding kayak naruh material. Ah, Material kan lebih merata ya. oke, nanti saya lihat kebagiannya. Oke Pak. Terus yang isu ini di daerah kolam, ini kan kemarin kita jadi ini Bu, kita terusin ya katanya ya. Iya betul. Nah, nanti box rentalnya yang kita mundurin. Oke, nah kalau gutternya saya terusin foto,
ini saya ada pertanyaan yang ini sih, lebih ke buat Bu Lydia sama Pak Aldian. Saya cek ini kan gambarnya kan double double balok ya, kayak gambarnya itu dicepit sama dua balok. Nah, yang sebelah sini jenis sama dua balok. Boleh nggak ya Pak Bu, kalau misalnya saya buatnya begini aja? Soalnya kalau misalnya saya buat dua balok seperti ini kan saya ada pipa ya. Ini nggak ke scale ya. Nah, ini pertama waktu ngecor ngelepas bekisting yang daerah sini, kalau misalnya dua balok dipepet ya ini biar begini. Jadi kalau misalnya ini saya pepet ngelepas bekisting yang daerah sini, ini otomatis kan susah nih. Iya, betul. Kedua, pipa saya juga nariknya juga lumayan susah nih kalau misalnya dua balok. Kecuali kalau nanti saya langsung suaringin tembusin begini ya, tembusin begini pun juga saya harus cek dulu ruangan di bawah. Kalau boleh apa bisa dibuat kayak gini ya, jadi retaining ini kan retaining wall ya, retaining wall terus habis Mm-mm. itu balok yang tinggi itu sebenarnya jadi kayak semacam retaining wall juga, tapi katanya saya buat gini sih boleh nggak, jadi balok yang 20.400 ini saya hapus. Mm-mm. Jadi yang U tadi itu kiri kanan itu jadi dinding kolam renang atau maksudnya ya ini Betul ya? betul betul, ini kolam renang ini satu kesatuan. Oh, oke. Harusnya bisa sih Pak, lebih simpel. Nanti kita coba update lagi deh Pak, seperti ini. Nah, Mungkin ada penyesuaian sama balok sebelah-sebelahnya mungkin ya Pak. balok sebelahnya tuh balok yang mana? Balok yang ini berarti. Oh, oke 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 oke. Oh, kedalaman gatarnya berapa ya Pak? Halaman gutter lebih ke kedalaman. Saya bisa pakai acuan ini Bu Naomi buat gutternya, gutter kolam renang. Oke. Ini sesuai dengan yang kita bahas yang lalu sama tim HPM ya. Kayaknya saya nggak ikut. Yang itu Pak, yang kita bahas overflow-nya kan harusnya kan ke arah luar bangunan, tapi ini kita buat masuk ke arah dalam. Nah, overflow-nya kan ke sini. Ini. Jadi bukan nggak ke sini. Nah, waktu itu kita sempat bahas, kalau nggak salah juga sama tim struktur juga ya. Kita bahas, karena kan kita perlu apa namanya, nyesuaiin sama balok kolamnya itu kayak gimana, dinding kolamnya. Kalau menurut saya lebih ini bisa lebih sederhana sih Bu. Baloknya juga nggak terlalu banyak, lepas dari sini juga nggak terlalu susah. Terus jalur pipa saya juga orang bisa masih apa namanya adjust kalau misalnya perlu perlu apa namanya perlu adjustment posisi, entah itu nanti takutnya kuotanya nggak dapat lah atau gimana. Tapi kalau misalnya ini semuanya mau saya tumpahin ke satu sisi, berarti apakah yang ini saya perlu buat lebih tinggi ya Bu? Betul. Jadi memang ini lebih tinggi. Nah, yang ini tuh nanti begini Pak. Miring ya? Bentar ya, aku gambar agak gedean. Misalnya begini. Nah, terus ini
material finishing lantainya ada begini. Nah, jadi nanti airnya tuh masuknya dari samping, overflow ke samping gitu. Nah, yang sisi luar itu dia otomatis lebih tinggi. Ini jadi nanti airnya nggak tumpah keluar. Begini. Nah, itu kemarin yang akhirnya kita bahas diskusi Zoom sama PM atau sama tim sutu juga saya ingat waktu itu. Jadi dari samping begini. Nah, ini openable. Ini openable. Yang pasti nanti akan perlu dudukan besi tambahan supaya nggak pecah. Di kiri ya. Antara begitu atau begini. Gitu. Kalau yang kita pernah lakukan itu memang eh, sortable sih memang. Ya, di Eiffel itu tor ya. Eiffel kan juga samping. Nah, cuman yang ini mungkin kita tipisin aja. Jadi pakai rangka Dudukan ini pakai apa biasanya? stainless. Stainless. Mm-mm. CQL ya berarti. Bisa sih QL. Jadi nanti agak rapat jadi kayak grill gitu. Terus ini. Jadi per modul gitu. Terus nanti material finishingnya numpang di atasnya. Ini. Ini kalau misal ini diskusi aja ya. Kalau misal saya bikin ini, terus ini ini, terus ini kan ada material finishing ini. Nah ini mungkin kalau misalnya ini saya coba buat dudukan ini jarak berapa diameter atau berapa, harusnya jauh lebih sedikit ya, nggak harus masuk ke sini, tapi ya itu urusan itu. Tapi yang pasti berarti yang bisa saya lock elevasi finishing ini dengan elevasi finishing ini sama ya, equal ya dinding yang seberangnya. Sorry, boleh dicoret lagi, Pak? Oh boleh. Jadi elevasi finishing ini dengan Heeh. elevasi finishing dinding seberangnya itu equal ya. Eh, Kan bentar. nanti soalnya ini kan perlu lebih tinggi ya daripada yang ada overflow. Oh iya betul Pak, finishnya equal. Betul. Oke. Oke. Terus sama ini saya mau tanya ke Bu Dia sama Pak Alvin yang area printer ini saya masih kesulitan buat memahami gambar kontekstual, maksudnya eh, di gambar bawah ini garis balok atau garis retaining, kayaknya ini garis retaining wall ya. Enggak sih, ini harusnya enggak retaining wall ya. Sebentar. Sama ini enggak, ini kayaknya enggak mungkin pasti Itu tiga harusnya ya. wall. Ini gitu kan. Oh, bawah, bawah itu retaining wall. Retaining wall, pakai retaining wall yang atasnya tuh, Pak. Yang lantai. Yang planter atasnya ya. Iya, planter atasnya itu. Oke. Atau iya kita mesti Lo bikin gitu. iya dihilangin apa? eh Mesti.
bottom planternya ini, elevasi struktur planternya ini saya bisa ikutin gambar potongannya aja gak sih Bu? Yang ini ya, seperti itu. Katakan fast fix. Iya, harusnya sih bisa ya Pak. Jadi dia tuh sebenarnya kita konsepnya kita gantung ke pancang, pancang lagi, ke balok, balok yang 300 kali 1,2 itu Pak. Tapi yang arah melintang Iya, ya. iya benar. Nah, Balok kita yang dudukin di melintang situ. ini duduknya di atas retaining wall kolam ya. Dan balok yang yang gede ini ya, satunya lagi 1,25. Iya benar-benar. Yang Satu, nah, dua, tiga, iya arah empat. melintang itu duduknya di balok. Iya benar baloknya kolam kan. Terusan balok kolam. Mm-mm. Hmm. Ini ada Sebentar dua. itu retaining wallnya dud diantaranya duduk di retaining wall bawahnya. Bawahnya bawah. sebentar Pak. Hmm. Itu bawahnya apa ya? Itu apa? Ini balok Balok kolam. untuk ya bukan balok Tiga untuk terus kali 1,2 itu ya. iya 200 kali 1,2. Ini untuk sekalian Oke. planter. Oke. Topnya sama kayak ini kan, topnya sama kayak kolam Kolam renang. renang. Terus Nah, itu duduknya di sebelah kanannya duduk di balok 300 kali 1,2 juga. ya, Nah, itu dari kolom ke kolom tuh ya. ya Oke. tiga tiga Oke. kolom. Oke. Iya, jadi ini kan ada balok 200 kali 1,2 nih, Pak. Hmm. Nih. Nah, ini itu duduknya benar di balok ini nih, Pak. Kirinya Sama, di sama retaining wall. kirinya tuh di retaining wall sih. Ini kan ada balok 400 kali 75 nih, Pak. Nah, jadi Hmm. ini kalau dipotongnya, coba nih dipotongan si potongannya ini yang mas. Iya. Apakah sudah seperti ini? Ini kan 400, ini cuma 2 ya. Iya, berarti ya itu Berarti duduk di retaining wall, benar-benar 200 retaining kali wallnya. 1200-nya itu berarti di sini ya kan, soalnya dia elevasinya lebih tinggi. Benar, iya benar-benar Pak. Terus Di ada sini, balok, di sini ada, iya di sini ada balok lagi gede, elevasinya 1.200. ngikut bottomnya ini atau saya ini kan 1200 sama 125 cuma selisih 5 cm ya. Iya, jadi Apakah dia begini. apakah sorry, Ke topnya. Ikut dapat topnya bottom. Pak, jadi buang bawah, Oh, oke. Oke, oke, gini. oke. Nah, gitu. Terus ini baru ada retainingnya. Iya, benar betul. Oke, oke. Hmm, yang ini juga meneruskan ya harusnya. Iya, cuman dia beda ukuran. Iya ya. Yang 300.400 ya, ini juga saya sempat bingung sih kemarin. Kan gutternya kan L gini ya Bu. Yang di sini ada gutter, tapi yang di sini kosongan. Seharusnya kan kalau kita lihat dari gambar stek ini minta gutternya kan L menerus begini. Jadi kalau misalnya kita pakai konsep yang kayak tadi kayak begini nih, nanti full di info ya, dia sama target nanti ini jadinya Iya. penampangnya pakai plot berapa. Sama kalau kalau boleh sih, terutama yang dua area ini, area pokoknya area planter sama pool sama planter yang ini nih lumayan perlu studi khusus sih, Iya. ketemu sama apa
apa namanya, tangganya, terus nanti juga ada yang, jadi baloknya kan harus otomatis kan masuk ke dalam ya. Kalau baloknya yang 550 ini juga masuk ke dalam, berarti balok 550 nya ini nggak numpuk ke kolom takutnya, garis batas ini. Iya, itu kita juga pas-pasan banget sih lampunya juga nih, Oh, iya. ya kan? Atau kalau mau ini semuanya nih agak diturunin semuanya elevasinya, Oh, jadi semuanya pas turun elevasi udah lolos elevasi gardennya ini. Iya, Sorry. Terus nanti baru pipanya nanti bisa main maju ke depan begini. Jadi iya, kalau kena pipa maksudnya. balok yang RSL ini diturunin sampai agak masuk di dalam tanah, terus habis itu baru pipanya, selama pipa nggak ganggu gitu. Oh, Jadi kolom ini kalau tetap diturun. eksis, kolomnya tetap eksis. Ah, Jadi baloknya ini kalau mau, kalau kan soalnya kalau misalnya nurunin balok ini kan pasti otomatis kolom ini kan panjang efektifnya jadi bertambah ya bu, takutnya kan iya, nggak klik. benar. Nah kalau misalnya ini saya turunin sepuluhnya sampai 11 berapa, kalau bisa sih sampai sampai ketutup tanah ya, jadi supaya nanti pipanya bisa, kalau udah ketutup tanah nanti pipanya baru main tuh ya. Mungkin ini kan pipa 8 in ya, 20 cm. Kalau buat ruang buat ini dan lain dia katakan 30 cm dari tanah lah, nanti saya timbun sama tanah. Ini buat ini aja sih, saran kalau 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 tanpa harus geser masuk ke dalam ya. Mm-mm. Kalau diturunin berarti turuninnya juga hampir 60, 60, 90 cm ya Pak ya? Sampai Hmm, dia masuk ke dalam tanah ya maksudnya tadi. iya Kan kan Bapak bilang, soalnya ini kan iya, 590 kan pakai elevasi minus 07. iya, heeh, iya, Kalau misalnya tanahnya nih 55 sendiri berarti sekitar ya 60, sorry, 60 kalau cm. misalnya 60 cm itu kan saya masih harus nimbun nimbun pipanya ya. Iya, Pipanya aja 20 cm, outer diameternya 23 24 cm. 50 60 70 lah bu, mepet udah ini. itu buat dudukan balok transfer, kolom transfer juga kayaknya di, bener ya? Ruang transfer. Kita turunin 60 cm. Kolom pendek jadinya ya. Hmm. Ini coba kita ini dulu deh Pak, kita pelajarin lebih dalam lagi dulu yang ini. Ini nanti kalau ibu Betul. perlu supervisenya saya kirim aja gitu. Iya, iya Pak. Terus Oke. sama, oh tadi kan sempat bahas kolom transfer ya. Kolom transfer ini Iya. kemarin saya sempat bahas sama Pak Aldi sih ya Pak saya. Jadi kalau Oh iya, misalnya ini dengan, mm-mm. kalau misal ini gesernya sebesar X, maka ini kan 6X ya, Mm-mm. 6X terhitung dari sini ya bu, Iya. start velgnya. Nah saya mau tahu ini tingginya ini pakai ukuran berapa ya, atau Tinggi. boleh langsung saya tepukin dari sini jadi langsung 6X tanpa harus lain. Ini mungkin Cocok. setebal setebal si baloknya aja ya. Ini kan ada baloknya ke sini kan ya Pak ya? Oh ya, ada Bener nggak sih? ada Iya. berarti ikut Jadi tinggi setelah nih. dari balok itu, dia baru ditekuk gitu Pak. Oke oke, Oke. ikut tinggi balok ya berarti. Iya. Oke. Heeh.
dari saya sih kayaknya udah cukup sih. Bu Nawi, Aldian, Lydia. Oke. Ini nanti yang berarti PR dari saya dana update tadi yang level-level itu, terus terkait list saniter update Sama sama tikungan. sama tikungan ya. Oke. Mm. Mungkin kalau untuk dana besok ya kira-kira ya, Pak ya. Oke, oke Bu. Nanti paling habis dana dari Ibu dikirim di Teams, mungkin perlu di review sama Lydia sama Pak Aldian tadi ya, sesuai sama apa yang kita bahas hari ini. Iya. Satu adjustmentnya. Terutama yang dua dua ini sih Bu. Lumayan complicated kalau kalau terus terang saya kesulitan waktu visualisasi ini. Dari Bu Lydia atau Pak Aldian ada yang mau dibahas sekalian nggak Pak? Yang tadi Pak, yang kolam renang jadi pakai satu wall gitu masih bisa ya Pak? Satu Maksudnya secara gutter ya tadi. memungkinkan sih kalau misalnya ini retaining wall ini plat biasa. Itu bukannya karena dia nggak kena balok di. Iya paling kalau ini kita solusi kan dia emang hasil bikin dalam. Hmm. Oh, itu kan jadi Berarti nanti yang kolam renang itu yang hidden gutter overflow itu sampai ke bagian L-nya ini ya. Nah, bagian ini. Sorry gimana? Jadi nanti bagian yang overflow itu kan begini sama begini. Karena kalau cuma satu sisi overflow-nya, saya takut nanti secara sistem kolamnya nggak merata. Oke. Nanti harusnya sih, hopefully kalau misalnya Pak Usni bisa segera masuk, kita bisa bahas bareng lagi sih Oke. terkait semua kebutuhan water feature-nya nanti. Terus termasuk spa, terus cold plunge. Oke. Kemarin saya kira Bu Naomi yang lebih ke Pak Indra, tapi ya udah oke, nanti saya yang follow up ya. Iya, saya juga lupa nggak informasi ke Pak Christopher juga sih. Oke, oke, oke. Oh, Dari sorry Pak. ini. Kalau dari kita tuh ternyata kan kita nih dua wall. Sini ya Pak. Misalnya ini kan kita dua wall ya Pak. Nah ternyata itu ada kolom kuatnya itu di wall yang kiri Pak. Makanya kita sekarang double wall. oh Cuma biru mungkin banget ya. nanti Yang ya biru betul Pak. Jadi as kolomnya itu adanya yang Di luar. di luar dari si kolam renang, Pak. Oh. Iya, jadi sebenarnya itu bukan wall, itu kayaknya balok deh kayaknya, balok Ya ini tinggi. Pak. Yang satunya balok, yang satunya wall. Yang Kayaknya. hijau ini kan yang wall ya. Iya, benar. Kolom ini kan, kolom K8C ini. Kolomnya itu yang Yang pertama itu di as K8D Pak. P8D. Yang ini ya. Oh. Iya, itu. Iya itu. Iya, itu. Lagi putar gitu. Iya. Lagi. Iya. Dikit bisa. Apa mau langsung
balok yang tebal sekalian gitu ya. Nah itu Enggak ya? Takutnya berat banget nggak sih? Oh, oke, oke. Masif banget itu. Berat iya, sendirinya. iya berat sendiri. Cuman nanti ngecornya juga sebenarnya sulit sih ya Pak ya. Cuman jaraknya Iya, cuma 20 sentian. 30 senti. ini sebenarnya jatuhnya mirip kayak retaining wall sebenarnya. Iya. Tapi sih kan ya. Berarti kalau misal semua overflow ini saya tusuk nyamping begini, nggak ada isu kan harusnya ya. Nggak, nggak ada sih Pak. Maksudnya Bapak mau dibolongin begini ya? Ya kan ya? Eh, Bolonginnya itu bentar. Bolonginnya ini kan gutter ya, Mm-mm. gutter. Ini otomatis kan ada pipa begini. Nah, saya tembusin begini. Oh ya itu kalau ditembusin horizontal gitu sih nggak masalah sih Pak. Gutternya 12 cm ya. Hmm. Oke. Berarti tetap pakai konsep dua balok ini ya berarti, Bu? Iya Iya, Pak. atau iya nanti kalau ada update lagi kita sambil studi lagi sih Pak. Apa yang ini juga Kita coba. berlaku hal yang sama? Soalnya saya lihat di sini baloknya cuma satu. Atau balok Oh, satu ini saya bisa selamatin kayak yang tadi ini pakai cara ini. iya kayaknya kalau yang itu masih bisa Pak. Kalau yang ini masih bisa ya pakai cara ini. Iya. Yang arah X, yang arah Y-nya nggak bisa ya. Hmm. Oh ini balok. Balok. Kalau kalau ini kalau saya tulisan bisa begini nggak ya? Kira-kira ini kan kolom bawahnya. Kolom. Terus di sini ada balok. Baloknya juga lumayan lebar begini. Terus ini baru atasnya retaining wall. Jadi cuma ada satu sisi doang. Hmm. Terus nanti ini jadi kayak sama kayak tadi, jadi ini begini. Sorry. Iya. Bisa bikin foto sih. Ya. Kalau kayak gitu mungkin kita sih sugesti nanti ada ada kayak foto gitu loh Pak di bawahnya Pak. Oh foot, jadi begini. Iya, iya, benar. Ruangan ruangannya ya Pak. Foot sih kalau Terus Itu kayak keluar kok keluar ceiling deh Pak. Kalau emang dulu kayak kita pernah coba. ya. Bener sih. Bisa masuk ke ini arah tonton yang anak. Oh, tapi yang orang gede Ah, emang kalau misalnya dari situ doang ya. kolamnya apa sih? Kayaknya belum deh. Itu kan kita balok gede itu kan buat megangin retaining wall kolam renangnya kan. ceiling area garasi berapa ya Bu Naomi? Iya. Coba kita buka potongan aja kali ya. Oh sorry. Potongan B. Potongan B. Itu kurang lebih di
2,3 itu udah minimum. Yang kena kolam renang Pak, boleh Pak dibantu. Bagian yang kena kolam. Ini Mas C. Potongan C. Nah, ini. .4. Oh, saya dia turun nih. Untuk lompat ya. Kalau ceiling height-nya 2,4 memungkinkan nggak Bu Lydia? Pakai skematik yang kalau food. Halo? Bu Lydia? Batin. Halo? Halo, tes. 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 Halo. Tes, tes. Halo. Oke. Gimana Pak? Sudah Harusnya lewat sih apa? dari saya sih sudah. Dari Pak Alfian sama Bu Lydia ada komen yang mau disampaikan dulu. Enggak sih Pak, cuma mau ingetin itu aja Pak, kalau baloknya di atas 60 perlu tulang apa pinggang sih. Oh, Saya udah tulisin belum ya Pak? ada di gambar di bagian Oh, bawah kan, Nanti note yang bawah. iya, iya Pak. Oh iya. nanti yang buat itu sih Pak, buat apa nanti pengecekan tulangan yang slope aja yang paling deket kan Oh, itu. Oh, Oke, 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 oke. oke, sip. Oke, nanti boleh besok Bu Naomi ini ya kirim gambar tim nanti Pak Alfian sama Bu Lydia boleh Oke eh, Pak. Iya. oke, oke. Thank you oke. semuanya. Ya, Thank you. Thank you. terima kasih Pak. Bu. Makasih. Recording stopped.